Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan melakukan percobaan rangkaian AC dan respon frekuensi. Di mana pertama-tama kita akan melakukan percobaan pada rangkaian RC. Di mana kita memerlukan komponen yaitu pertama generator function. Di mana nilainya frekuensinya sebesar 300 Hz. Lalu amplitudenya sebesar 1,41 peak to peak. Lalu kita memerlukan sebuah kapasitor sebesar 0,1 mF dan resistor sebesar 10 kilo ohm. Lalu kita susun secara seri. Lalu kita memerlukan sebuah ground yang kita hubungkan ke negatifnya. Ground. Lalu kita mengukur tegangan pada generator function dan tegangan pada kapasitor, juga tegangan pada resistor menggunakan multimeter. Kita hubungkan multimeternya ke rangkaian. Nah, lalu kita run. Kita lihat nilai yang ditangkap oleh setiap multimeter. Kita ubah ke AC. Nah, nilainya pada generator signal itu 2 volt. Pada kapasitor sebesar 934,8 mV dan pada resistor sebesar 1,768 volt. Nah, secara matematis juga kita dapat cari menggunakan persamaan matematis, yaitu dengan cara V input, yaitu pada generator signal tadi, sama dengan nilai dari tegangan pada resistor kuadrat ditambah tegangan pada kapasitor kuadrat. Nah, tegangan pada resistor tadi sebesar 1,768 kuadrat. 1,768 kuadrat ditambah tegangan pada kapasitor yaitu 0,934 kuadrat. 0,934 kuadrat. Nah, mendekati 2. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa beda fase antara V input dan tegangan pada resistor. Kita hapus multimeternya, baru kita gunakan osiloskop. Sebelumnya itu kita akan melihat bagaimana tegangan pada generator function, yaitu V input, tegangan pada kapasitor, dan tegangan pada resistor. Nah, kita jalankan. Nah, inilah ada bentuk sinyalnya. Jika kita perbesar lagi, hanya 2 volt, supaya lebih jelas. Nah, ternyata channel A dan channel B hasilnya sama. Sinyalnya itu berbentuknya sama. Tapi channel C-nya hampir sama. Berarti dia memiliki beda fase dengan sinyal C, yaitu tegangan pada resistor. Oleh sebab itu kita mencari beda fase antara tegangan input dan tegangan pada resistor. Kita lihat, ini terdapat perbedaan waktu antara sinyal A dan sinyal B, yaitu generator function dan resistor. Nah, nilai perbedaan waktunya ini kira-kira sebesar 0,2 kotak.
di mana satu kotaknya itu sebesar 1 milisecond. Untuk menentukan beda fasenya kita menggunakan persamaan matematis. Fasa sama dengan delta T per periode dikali 360 derajat. Nah, jadi delta T-nya 0,2 kotak dikali dengan per kotaknya itu sebesar 1 milisecond. Dibagi periodenya itu panjang satu gelombang. Yaitu kita lihat dari sini sampai ke sini. Berarti 1, 2, berarti kira-kira 3,4 kotak. 3,4 kotak dikali per kotaknya itu sebesar 1 milisecond. Dikali 360 derajat. Yang hasilnya adalah 18 derajat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian RL, yaitu di mana kita memerlukan komponen conductor function, di mana nilai dari general function-nya ini amplitudenya sebesar 1,41 Vp dan frekuensinya sebesar 60 kHz. Nah, lalu kita memerlukan komponen yang lain yaitu induktor sebesar 2,5 mili dan resistor sebesar 1 kilo ohm. Lalu rangkaian ini kita susun secara seri. Lalu kita memerlukan sebuah ground yang kita hubungkan ke sumbu negatifnya. Lalu kita akan mengamati tegangan pada generator function menggunakan osiloskop. Nah, lalu kita jalankan. Kita lihat nilai yang ditangkap pada osiloskop. Kita fokuskan lagi. Ternyata nilai yang ditangkap pada osiloskop yaitu sebesar 1,2 kotak, di mana nilai setiap kotaknya sebesar 2 volt. Berarti 1,2 dikali 2 volt berarti 2,4 volt, yaitu tegangan pada inputnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari beda fase antara tegangan input dan tegangan pada resistor. Nah, channel B-nya kan kita hubungkan ke resistor. Nah, lalu kita jalankan. Kita lihat ditangkap oleh osiloskop. Kita kan ingin mencari beda fase. Beda fase kan memiliki rumus yaitu delta T per T dikali 360 derajat. Nah, delta T-nya berapa nih? Dari sini ke sini kira-kira 0,4 kotak nih, 0,4 kotak, di mana setiap kotaknya itu sebesar 5 new second. Berarti 0,4 kotak dikali 5 new second per periode. Periodenya itu panjang satu gelombang, berarti dari sini sampai ke sini. Berarti kira-kira ada 1, 2, 3,4 kotak. 3,4 kotak, di mana setiap kotaknya itu sebesar 5 newS. Berarti hasilnya dikali 360 derajat. Nah, hasilnya menjadi 42,35 derajat. Lalu beda fase antara tegangan pada induktor dan resistor itu sama juga dengan beda fase antara tegangan input dan tegangan resistor, karena tegangan input sama juga dengan tegangan induktor. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian diferensiator. Di sini kita juga akan memerlukan generator function, di mana nilainya frekuensinya sebesar 500 Hz dan amplitudenya sebesar 4 peak to peak. Nah, lalu kita juga memerlukan
sebuah kapasitor di mana nilainya sebesar 100 nanofarad lalu sebuah resistor sebesar 1 kilo ohm, lalu kita susun secara seri. Lalu kita juga memerlukan sebuah ground yang kita hubungkan ke sumbu negatifnya. Nah, kita akan melihat menggunakan osiloskop tegangan pada input dan tegangan pada outputnya, yaitu tegangan pada resistornya. Supaya lebih jelas, kita menggunakan dua osiloskop. Lalu di mana gator faktornya akan menghasilkan tegangan sinyal berbentuk kotak-kotak atau sega 4. Lalu kita jalankan. Kita lihat pada osiloskop pertama dan osiloskop kedua. Lalu kita fokuskan. Inilah yang terjadi pada percobaan rangkaian diferensiator. Nah, di sini kita akan menentukan konstanta waktunya. Untuk menentukan konstanta waktunya, kita menggunakan persamaan konstanta waktu sama dengan nilai resistor dikali nilai kapasitornya. Nilai resistornya tadi sebesar 1 kilo ohm dikali dengan kapasitornya sebesar 100 nanofarad. Nah, jika menggunakan kalkulator, hasilnya ini akan sama dengan 0,1 milisecond. Nah, bagaimana jika kita mengubah nilai resistornya sebesar 10 kilo ohm? Lalu kita jalankan. Nah, tegangan outputnya akan semakin jelas bentuk sinyalnya. Tetapi, mari kita lihat konstanta waktunya berarti menjadi 10 kilo dikali dengan 100 nanofarad menjadi 1 milisecond. Lalu, bagaimana kita mengubah resistornya semakin besar lagi? Misalkan 100. Kita jalankan. Nah, tegangan outputnya akan semakin jelas. Tetapi konstanta waktunya juga akan semakin besar juga. Berarti 100 dikali 100 nanofarad berarti menjadi 10 milisecond. Berarti dari sini dapat disimpulkan semakin besar nilai resistansinya, maka sinyalnya akan semakin jelas kelihatannya. Lalu tegangan outputnya dalam bentuk gelombang sinus menghasilkan tegangan sebesar yaitu kira-kira 0,8 kotak nih dikali 10 per kotaknya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian integrator di mana kita memerlukan komponen, yaitu pertama controller function di mana nilainya frekuensinya sebesar 500 Hz dan amplitudenya 4 peak to peak. Lalu kita memerlukan komponen lain yaitu kapasitor sebesar 100 nanofarad, juga resistor sebesar 1 kilo ohm. Nah, rangkaian ini kita susun secara seri. Nah, lalu kita akan melihat tegangan pada kapasitor dan tegangan pada inputnya menggunakan osiloskop.
kita menggunakan dua osiloskop supaya lebih jelas hasil tangkapannya. Kita hubungkan osiloskopnya ke rangkaian. Lalu keluarannya itu yaitu sinyal berbentuk kotak-kotak. Lalu kita jalankan. Kita fokuskan lagi. Ternyata sinyal inputnya kotak-kotak begini, lalu outputnya hampir kotak. Nah, lalu bagaimana jika kita nilai resistornya kita ubah menjadi lebih besar lagi, misalkan 10. Kita lihat. Nah, outputnya menjadi tidak berbentuk kotak-kotak lagi. Nah, di sini juga kita akan menentukan konstanta waktunya dengan persamaan yang sama, yaitu T sama dengan R dikali C. Nah, pada sini kita memiliki R-nya 10 dan C-nya 100 nanofarad. Berarti hasilnya akan menjadi 1 milisecond. Nah, bagaimana jika kita mengubahnya sinyal keluarannya menjadi bentuk segitiga-segitiga? Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Lalu kita melihat tegangan output dari rangkaian ini menggunakan sinyal sinus. Ternyata tegangannya sebesar, kita fokuskan, sebesar kira-kira 2,2 kotak, di mana satu kotak itu sebesar 2 volt, berarti sebesar ini ada satu kotak 1,1 kotak, di mana setiap kotaknya bernilai 2 volt. Berarti nilai tegangan outputnya sebesar 1,2 dikali 2 volt, berarti menjadi 2,4 volt. Dari sini dapat kita lihat bahwa semakin besar resistansinya, maka sinyal keluarannya akan tidak jelas. Berarti semakin kecil nilai dari konstanta waktunya, maka sinyalnya akan semakin jelas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk melihat pengaruh frekuensi diamati pada domain frekuensi. Nah, di sini akan kita ubah nilai dari kapasitor pada rangkaian diferensiator sebelumnya sebesar 8,2 nanofarad. Lalu nilai resistornya sebesar 10 kilo ohm. Nah, lalu nilai pada generator functionnya kita ubah frekuensinya menjadi 50 Hz dan amplitudenya tetap 4 peak to peak. Lalu kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, sinyal yang didapat inputnya berbentuk kotak-kotak sempurna, lalu outputnya hampir memenuhi kotak-kotak sempurna. Lalu bagaimana jika kita mengubah nilai dari frekuensinya? Misalkan frekuensinya kita buat, ini jadi 50 kHz ya. Bagaimana kalau kita buat sebesar 50 Hz? Kita jalankan.
Kita fokuskan lagi. Nah, ini sinyal yang ditangkapnya yaitu berbentuk begini. Inputnya kotak-kotak. Dan outputnya berbentuk gini. Nah, jika frekuensinya kita besarkan 500 Hz, baru kita jalankan. Nah, nilai inputnya tetap bentuk kotak-kotak, tetapi nilai outputnya akan lebih jelas lagi daripada 50 Hz tadi. Misalkan kita buat lagi, kita besarkan, misalnya kan 50 kHz. Maka sinyalnya akan berbentuk begini. Nah, sudah hampir menyerupai kotak-kotak output dari rangkaian berikut. Nah, bagaimana jika kita membuatnya? Nah, bagaimana dengan konstanta waktunya? Berarti dapat kita cari konstanta waktunya yaitu menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu T sama dengan R kali C pada rangkaian. Tadi R-nya bernilai 10 kilo ohm, atau berarti 10 pangkat 4 dikali dengan 8,2 nanofarad, berarti 8,2 dikali 10 pangkat min 9 farad. Hasilnya akan menjadi 8,2 kali 10 pangkat min 5 farad. Atau jika diubah menjadi 0,00082 second. Ini second ya. Second. Nah, lalu pada rangkaian integrator kita lakukan hal yang sama. Resistornya tadi bernilai 10 kilo ohm, baru kapasitornya bernilai 8,2 nanofarad. Lalu frekuensinya tadi 50 Hz, amplitudenya tetap, baru kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya menjadi begini. Lalu bagaimana jika frekuensinya lagi kita besarkan lagi, seperti hal yang sama pada sebelumnya, misalkan 500. Kita stop, kita jalankan. Nah, hasilnya akan menjadi begini. Kita fokuskan lagi. Dia akan outputnya akan berbentuk segitiga dan inputnya tetap berbentuk kotak-kotak. Bagaimana jika kita buat 50 kHz? Kita jalankan. Nah, kita fokuskan lagi. Inputnya tetap kotak-kotak. Inilah hasilnya. Lalu bagaimana dengan konstanta waktunya? Konstanta waktunya rumusnya tetap, yaitu 10 kilo ohm dikali 100. Oh, ini belum kita ubah ya. Ini kita ubah jadi 8,2 nanofarad. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Outputnya juga akan berbentuk segitiga, tapi inputnya berbentuk kotak-kotak. Lalu
konstanta waktunya tetap yaitu 100 kilo ohm dikali 8,2 nanofarad. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi cutoff-nya dengan persamaan V0 sama dengan 1 dibagi 2V dikali konstanta waktu yang kita peroleh tadi, di mana konstanta waktu yang kita peroleh tadi bernilai 0,00082 second. 0,00082 second. Yang hasilnya akan menjadi 2000 Hz. Oke, selanjutnya dengan nilai frekuensi yang kita dapat ini, kita masukkan ke generator sinyal, kita ubah menjadi dengan yang kita dapat tadi yaitu 2 kHz. Nah, kita ini melihat perbandingan dari V out berbanding dengan V inputnya. Nah, kita jalankan. Lalu kita fokuskan lagi. Nah, kita lihat ini outputnya, ternyata outputnya itu tegangan outputnya sebesar 6, kira-kira 6 volt, dan tegangan inputnya sebesar kira-kira 8 volt. Berarti V out per V input yaitu 6/8. Jika kita buat dengan kalkulator, hasilnya menjadi 0,7 volt. Nah, bagaimana jika kita frekuensinya kita bagi dengan 10? Berarti kira-kira menjadi 200 Hz. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini outputnya kira-kira sebesar 0,8 volt, inputnya sebesar 8 volt. Berarti V out per V input yaitu 0,8/8. Hasilnya 0,1 volt. Nah, bagaimana jika kita bagi 10 lagi, yaitu 20 Hz. Kita jalankan. Kita fokuskan. Nah, kita lihat nilai V out-nya hampir 0. Kita bulatkan aja 0. Berarti 0 dibagi V inputnya yaitu sebesar 8. Yaitu sebesar 0 volt. Nah, bagaimana jika kita kalikan dengan 10? Berarti menjadi 20 kHz. Hasilnya menjadi, nah kita fokuskan lagi. Nah, ini inputnya, outputnya. Nah, V out berbanding dengan V input yaitu V out-nya sebesar 8, V inputnya juga kira-kira sebesar 8, yaitu menjadi 1. Jika kita buat lagi 200 kHz, kita kali 100 V0-nya. Kita fokuskan. Nah, hasilnya juga 8 dibagi 8, itu sebesar 1.